Iya, Ibu. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus IGI dari Sulawesi Tengah, dan yang saya muliakan Bapak dan Ibu guru dari Aceh ya, kayaknya ada juga dari Aceh, kemudian Bapak Ibu dari khususnya dari Sulawesi Tengah yang hadir pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan kegiatan kita. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat akun, bagaimana cara membuat open dan classic class, bagaimana cara membuat video pembelajaran kita menjadi interaktif. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu kita akan mencoba untuk menjajal hal lainnya. Namun Bapak Ibu saya ingin share screen dulu, mohon Bapak Ibu partisipasinya di slide saya. Seperti biasa Bapak Ibu saya meminta Bapak Ibu untuk hadir juga di slide presentasi saya dengan mengetikkan www.classpoint.app. Ya, kemudian masukkan kodenya adalah 67226. 67226. Bahkan Bapak Ibu bergabung di kelas point saya. Bapak Ibu silakan masuk di classpoint.app, kemudian silakan masukkan kode 67226. Terima kasih Bu Indah Permatasari sudah hadir duluan di dalam kelas point saya. Silakan Bapak Ibu yang lain, saya tunggu kurang lebih 16, 19, 18. Terima kasih Ibu Ida Wijaya sudah hadir. Terima kasih Ibu Juanita. Ya, Ibu Hasnawiyah Hamid. Silakan Bapak Ibu bergabung di kelas point saya. Silakan ambil handphonenya atau Bapak Ibu yang menggunakan komputer atau laptop boleh tab baru. Silakan masukkan classpoint.app, kemudian masukkan kodenya 67226. Sudah hadir Ibu Hasbiah, Bapak atau Ibu Mas Uda, kemudian Bapak Fahri Ali, Ibu Rosiana Dwi Yunita. Ya, sudah 19.18, saya tambah 1 menit lagi deh Bapak Ibu, 19.19 biar enak lihat jamnya. Silakan Bapak Ibu, kita di sini hadir berapa orang ya? Saya nggak bisa lihat soalnya ini full screen. 27 orang, 26. Iya, sudah ada 26 atau 27 orang, baru 10 orang nih yang gabung. Silakan Bapak Ibu.
Halo Pak Rizal. Oke, sudah 19. Ya, ya. Oke, sudah 19. Terima kasih Bapak Ibu. Sambil jalan nanti silakan gabung di kelas poin saya ya, Ibu-ibu. Ibu Umi tolong bantu share linknya ya di chat. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir kembali di kelas saya pada malam hari ini di kelas intensif Edpuzzle untuk pertemuan yang kedua ya Bapak Ibu. Nah, saat ini kita tetap masih membahas mengenai bagaimana cara memanfaatkan Edpuzzle untuk pembelajaran interaktif, kreatif, produktif, dan menyenangkan. Bapak Ibu yang kemarin sudah membuat tugasnya pasti sudah tahu alur dari Edpuzzle ini seperti apa gitu. Bahkan ada yang sudah lebih dulu materinya ketimbang dengan pertemuan kita malam ini. Nah, baik Bapak Ibu, dari 15 orang yang hadir di sini, saya pengen dong Bapak Ibu ceritakan kesulitan Bapak Ibu dalam mengerjakan pada tugas di sesi 1. Saya tunggu sampai 5 menit ya Bapak Ibu. 19.20 berarti kita nanti 19.25. Kita nanti mulai materi 19.30. Silakan Bapak Ibu dituliskan kesulitannya kira-kira. Kalau tidak ada kesulitannya ya tinggal bilang nggak ada kesulitan lah, itu mah Edpuzzle mah gampang. Ya, silahkan Bapak Ibu dituliskan kira-kira kesulitannya apa ya. Ibu Kristina sampai saat ini belum ada kesulitan. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Belum praktek karena ada sibuk kursus intensif TOEFL. Iya. Ya nggak apa-apa Pak. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Baru 2 orang nih. Untuk saat ini sudah paham. Terima kasih Pak Fahriali. Masih ada 13 orang yang belum menjawab. Bu Siti. Sekali suaranya. Yang sesi 3 untuk video yang dikopikan itu yang di-share ya Pak? Iya, benar. Ibu Hasbiah, alhamdulillah lancar dalam pembuatan kelas dan video interaktif. Dan sudah join juga dengan Google Classroom. Kebetulan pakai Google Classroom juga, alhamdulillah. Berarti Ibu sudah curi start duluan nih. Ibu Indah, alhamdulillah masih aman dan terkendali. Iya. Terima kasih Ibu. Ibu Mas udah sementara sudah mengerti tapi masih perlu belajar lagi. Baik, terima kasih. Ibu Hasnawiyah ketika mau buat atau download video terus mau buat multiple choice, open dan lain-lain masih bingung. Download video. Oke. Videonya bisa nggak perlu di-download sih sebenarnya Ibu. Videonya bisa ambil dari Edpuzzle atau ngambil dari YouTube-nya. Juanita, Ibu Juanita lancar. Oke, terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu masih ada 2 menit lagi untuk berbagi kisah. Berbagi kisah bagaimana cara Bapak Ibu mengerjakan tugasnya, kesulitankah, kesulitannya di mana. Sementara ini masih ada mana nih? Saya masih mempelajari, mohon maaf belum sempat menyelesaikan tugas. Ya nggak apa-apa Ibu, nanti dipelajari saja rekaman yang kemarin ya. Kalau nggak ngerti nanti silakan tanyakan di grup. 1 menit lagi Bapak Ibu.
Alhamdulillah lancar. Ini ya Ibu atau Bapak ya. Semoga untuk tugas selanjutnya juga seperti itu. Baik, baik. Berarti rata-rata saudara kita sudah lancar semua ya Bapak Ibu ternyata. Dan hanya beberapa orang yang kayaknya masih bingung. Nanti setelah sesi ini, nanti kalau misalnya saya sudah menjelaskan semua, sampai nanti di akhir Bapak dan Ibu yang masih bingung nanti boleh angkat suara ya, angkat suara, ya bahasanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pada kesempatan hari ini. Nah, malam ini Bapak Ibu apa tujuan kita? Tujuan kita di sini adalah pertama, bagaimana cara kita memberikan penugasan di siswa. Kemarin kayaknya sudah ada yang nanyain. Kemudian setelah kita berikan penugasan, bagaimana sih cara mengoreksinya? Sulit nggak sih mengoreksinya? Bisa otomatis nggak sih mengoreksinya? Kemudian kemarin ada juga yang nanya, note itu bisa dikoreksi otomatis atau tidak ya? Nanti kita jawab ya. Kemudian kita integrasi Edpuzzle ke GC, Google Classroom. Pak Rizal mohon izin ya, saya membawakan Google Classroom. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin juga yang nanya, kok nggak bisa sih anak saya mengerjakan padahal dia sudah tergabung di Google Classroom. Nah, itu penting Bapak Ibu, ada triknya. Kemudian bagaimana cara mengembalikan tugas ke GC, karena di Edpuzzle ini ada juga dia buku nilai, jadi kita bisa dong mengunduh buku nilainya. Dan yang paling penting Bapak Ibu, karena di Edpuzzle ini kita cuma dibatasi sampai 20 video, maka kita bisa nanti cara menambah kuotanya. Ya, yang nggak hadir malam ini pasti rugi banget. Oke, baik Bapak Ibu, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini dan kita nanti coba praktik ya Bapak Ibu langsung. Oke, saya coba fotoin dulu. Oh nggak usah ya, di grup ada ya Bapak Ibu. Nanti takutnya saya lupa apa yang akan kita bahas. Saya fotoin dulu yang akan kita bahas malam ini. Oke, sudah selesai. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu yang di Edpuzzle, yang di Kelas Point boleh sekarang keluar karena saya cuma tadi pengen tahu Bapak Ibu kalau ada masalah, karena kalau misalnya meminta Bapak Ibu angkat bicara satu-satu kan repot tuh, banyak banget nanti. Oke, ini saya save, kemudian kita langsung masuk ke Edpuzzle-nya. Seperti biasa, ke edpuzzle.com. Saya coba matikan kamera dulu ya Bapak Ibu, biar nggak terlalu berat di sisi saya. Oke. Nah Bapak Ibu, ini adalah Edpuzzle yang saya pakai sehari-hari untuk kegiatan pembelajaran saya di dalam kelas. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, di sini sudah ada kelas-kelasnya. Yang bertanda merah ini berarti ada sesuatu yang harus kita klik. Nah, yang seperti ini. Nah, ini juga ada yang sudah mengerjakan dan ada juga yang belum. Nah, materi kita pertama adalah bagaimana cara memberikan penugasan. Nanti penugasannya kita bagi dua ya Bapak Ibu, ada yang penugasan di Google Classroom dan penugasan di kelas biasa. Saya coba, kalau gitu kita integrasi aja dulu ya Bapak Ibu, kalau berarti seperti itu. Bagaimana cara integrasi Edpuzzle ke Google Classroom? Caranya adalah kita pergi ke tanda plus ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ini adalah logo Google Classroom ya, berarti ini berasal dari Google Classroom. Kita klik tanda plus ini. Nah, di sini ada Google Classroom. Nanti Bapak Ibu akan saya undang semua ke kelas saya, di Edpuzzle saya. Di Google Classroom di sini Bapak Ibu kita klik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kelas kita kan, Edpuzzle Intensive Class. Nah, Bapak Ibu, anggaplah ini ada kelas Bapak Ibu juga ya, misalnya 10 MIA 1, 10 IIS 2, nah seperti itu. Kalau di sekolah saya masih menggunakan IPA dan IPS penamaannya. Kemudian ini kita klik. Oke.
Kemudian kita tetap memilihkan ini kelas berapa. Misal Bapak Ibu saya posisikan adalah kelas 12 deh, kelas tertinggi. Ya. Di higher, oke deh, kita pilih higher education aja atau college. Tapi kalau Bapak Ibu mengajar kelas 9 atau kelas 10, itu boleh ya. Saya pilih Bapak Ibu higher education, atau karena Bapak Ibu sekarang di sini saya yakin sudah berumur 8 plus ke atas, oke ya. Saya klik seperti ini. Kemudian subjeknya adalah saya pilih computer science saja, ya. Pilih computer science. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kita satukan aja dulu. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya kita pilih import classes di sini. Saya ulang Bapak Ibu biar nggak ketinggalan. Silahkan pilih pada saat di sini, silahkan pilih Google Classroom, ya. Kemudian pilih kelas yang ingin Bapak Ibu integrasikan, karena kalau di sini saya sudah integrasi semua ya Bapak Ibu kelas saya. Gak ada lagi yang belum saya integrasi, tinggal Edpuzzle kelas intensif kelas ini, kelas kita. Saya pilih kelas sesuai dengan usia Bapak Ibu sekalian, 18 tahun ke atas. Science gitu ya. Kemudian kita klik import classes. Bismillah. Nah, sudah masuk kan Bapak Ibu, ini adalah kelas intensif, Edpuzzle intensif kelasnya. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita langsung ke kelas member di sini. Dan terlihat kan Bapak Ibu ada 65 peserta didik kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan Ibu kemarin, saya lupa namanya siapa, kenapa siswa saya tidak bisa mengerjakan? Karena bisa jadi Ibu sudah membuat kelas duluan, misal ini Bapak Ibu ya, Ibu sudah membuat kelas, tapi dia terlambat gitu masuk di Google, di Edpuzzle-nya. Nah, maka yang Ibu harus lakukan adalah kalau siswanya terlambat masuk di Edpuzzle kita, maka pastikan dulu dia sudah berada di Google Classroom dan klik import students. Maka nanti kalau ada penambahan kelas di sini, maka akan bertambah 1 orang. Nah, karena ini tidak ada penambahan kelas orang, berarti tidak akan ada penambahan. Saya coba yang kelas ini apakah ada penambahan? Oh, juga tidak ada. Nah, kita harus rajin-rajin seperti itu ya Bapak Ibu, karena kan kadang-kadang peserta didik kita beda-beda, ada yang cepat, ada yang nanti-nanti. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu tipsnya. Oke, nah itu adalah cara integrasi Edpuzzle ke GC, ke Google Classroom. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah kita menugaskan video interaktif kita ke peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu tadi pagi saya nggak masuk ke sekolah karena ada kegiatan training for trainer di tempat saya. Jadi bukan di tempat saya sih, di provinsi saya, cuma di kabupaten lain. Kebetulan alhamdulillah saya mengisi di situ dan 2 hari. Nah, Bapak Ibu mau nggak mau saya harus tetap memberikan penugasan. Nah, penugasannya bukan penugasan sih sebenarnya, kelas. Saya harus mengisi kelas. Nah, di kelas saya tetap memberikan mereka dengan Edpuzzle, Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Sepertinya belum ada yang mengerjakan. Nah, jadi walaupun kita nggak berada di sekolah, ya ini namanya self-paced method gitu. Jadi kita bisa memberikan pembelajaran ke peserta didik kita meskipun kita nggak berada di dalam kelas, mereka tetap bisa menyimak pembelajaran. Nah, pembelajarannya adalah menggunakan Edpuzzle. Kenapa Edpuzzle? Ya karena kita bisa mengontrol Bapak Ibu sudah sejauh mana mereka menonton video yang kita berikan seperti ini ya. Kita bisa melihat berapa nilai mereka dan berapa lama nanti mereka menonton. Nah, seperti itu. Kita balik lagi dari awal. Nah, kita kembali ke Edpuzzle Intensive Class.
kita akan memasukkan tugas di sini ya Bapak Ibu, jadi kita pergi ke My Content dulu. Ya, saya berasumsi sekarang Bapak Ibu sudah punya konten semua ya kan ya, kemarin kan sudah buat tuh. Nah, misal ya, kita buat tugas baru, perkembangbiakan hewan. Nah, gini ya Bapak Ibu, anggap videonya seperti ini, saya klik. Nah, enaknya di Edpuzzle itu seperti itu Bapak Ibu, jadi sudah ada semua, tinggal kita atur, tinggal kita pilih. Ini saya pilih. Nah, di sini juga sudah ada jawaban pertanyaan-pertanyaannya. Ini sudah ada multiple choice-nya Bapak Ibu, sudah ada 4 multiple choice. Kalau saya majukan akan seperti ini. Agar dapat menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Nah, seperti itu ya, jadi sudah ada pertanyaannya. Oke? Nah, kalau menurut kita Bapak Ibu video ini yang kita ambil tadi, yang kita ambil ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita pilih assign. Di sini Bapak Ibu, assign ini artinya kita akan menugaskan. Sebentar ya Bapak Ibu, bisa nggak sih ini diganti bahasanya? Kemarin saya lihat ada yang Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia ya. Nggak ketemu saya Bapak Ibu. Oke, nah kita pilih assign di sini Bapak Ibu, menugaskan. Nah, tugas yang tadi mau kita tugaskan kemana? Ke Edpuzzle kelas intensif, kelas latihan Edpuzzle, atau di Sasing 10 IPA 1. Kita pilih. Kalau Bapak Ibu ini penugasannya untuk banyak kelas, maka silakan centang banyak kelas. Misalnya kelasnya paralel, nah silakan dicentang sekalian. Kayak tadi saya mengajar di 11 IPS 1 dan 11 IPS 2. Nah itu waktunya di hari yang sama, jadi saya tinggal centang sekalian gitu. Nah karena saya cuma mengajar di satu kelas, di Edpuzzle Intensive kelas ini saja, maka saya centang seperti ini. Oke. Kemudian Bapak Ibu, nah discharge date-nya ini, di hari break mereka itu kapan bisa mengerjakan tugas ini? Kita bisa tentukan di sini Bapak Ibu. Bisa ditentukan kapan mereka bisa mengerjakannya. Misal besok ya tanggal 10. Jam berapa mereka bisa memulai mengerjakannya? Misal jam 7.30 misalnya. Jam 7.30. Kita tentukan ya di sini Bapak Ibu 30 seperti itu. Nah, karena saya menggunakan bahasa Inggris, AM ini adalah untuk 7 pagi ya Bapak Ibu, sampai jam 12 siang kita masih menggunakan AM, 12.01 itu sudah menggunakan PM. Nah, seperti ini. Jangan sampai lupa ya Bapak Ibu, jangan sampai salah. Nanti Bapak Ibu milihnya PM, maka jam 7.30 ini anak-anak mengerjakannya jam 7.30 malam. Gitu ya. Kita pilih AM 7.30 untuk besok. Nah, di bagian kalender yang ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah kapan Bapak Ibu kapan ini akan tertutup. Kapan anak-anak berakhir mengerjakannya. Atau deadline-nya lah dalam bahasanya. Kalau dalam bahasa Google Classroom itu tenggatnya. Misal Bapak Ibu bisa mau memberikannya 1 bulan, maka berikan di sini. Ya, seperti itu. Kalau enggak juga enggak masalah, ya. Nah, di sini juga ya Bapak Ibu, kita berikan due date-nya itu tanggal berapa terakhirnya. Misal kita pilihnya 1 pekan. Biasanya kalau saya tugasnya seperti ini, saya berikan 1 pekan dari tanggal 10 sampai tanggal 16. Jadi mereka mengerjakannya dari sampai tanggal 10 sampai tanggal 16. Nah, bagaimana kalau sudah lewat dari tanggal itu, siswa-siswi kita tidak bisa lagi mengerjakannya. Nah, kalau saya biasanya Bapak Ibu tidak memberikan tenggat waktu di Edpuzzle-nya. Biasanya saya memberikan waktu tenggat waktunya itu di Google Classroom. Jadi berapapun nilainya, kalau lewat Google Classroom, lewat dari tenggat waktunya, biasanya saya berikan standar KKM.
Nah, biasanya kayak gitu. Tergantung kesepakatan Bapak Ibu dengan siswa-siswi. Karena kalau Bapak Ibu berikan, kecuali kalau anak-anak Bapak Ibu peserta didik Bapak Ibu di sekolah itu disiplin-disiplin semua ya dalam mengerjakan tugas. Kalau di sekolah saya tidak Bapak Ibu, anak-anaknya ya kebanyakan nanti-nantinya gitu. Jadi kalau nanti-nantinya ya agak repot kita Bapak Ibu ketika misalnya di tugas kita berikan Februari, mereka baru datang, baru mau mengerjakannya di bulan Maret. Sedangkan kita sudah tutup di tanggal 16, maka ya kita harus buka lagi penugasannya. Itu agak merepotkan kita sih sebenarnya. Kalau kita bikin di Google Classroom tenggat waktu, ya kalau kamu mengerjakannya misalnya dengan siswa ya, kalau kamu mengerjakannya di bulan Maret atau di bulan April, ya silakan. Tapi berapapun nilainya di situ, misalnya kalau lewat dari KKM ya saya tetap menganggapnya tidak tuntas. Saya menganggapnya tuntas, tapi nilainya standar KKM. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, itu tergantung dari kita dan kebijakan di sekolah Bapak Ibu seperti apa. Oke, selanjutnya kita pilih save di sini. Nah, yang Bapak Ibu harus juga pahami, ada tulisan prevent skipping, itu adalah menghindari anak-anak kita itu untuk men-skip. Itu pentingnya di Edpuzzle. Salah satu keunggulan Edpuzzle itu adalah ini Bapak Ibu. Jadi kalau video pembelajaran yang kita berikan ke WA atau video pembelajaran yang kita berikan di Google Classroom, silakan tonton video ini gitu. Ya mereka paling cuma 1-2 orang Bapak Ibu yang menonton. Selebihnya kalau misalnya ada penugasan, saya yakin dan percaya mereka akan diskusikan itu di Google di grup kelas mereka aja. Cukup 1 orang yang menonton, kemudian nanti jawaban segala macam itu untuk di 1 orang. 1 orang yang buat, kemudian untuk dicontekkan ke yang lain. Biasanya sih kayak gitu. Nah, kalau di Edpuzzle ini nggak bisa Bapak Ibu, tetap mereka juga harus melihat. Mau nggak mau mereka harus menonton gitu. Nah karena ya mereka nggak bisa skip. Kemudian ketika mereka nggak mengerjakannya nggak dapat nilai gitu. Kalau di Google Classroom atau di grup WA gimana caranya supaya kita memastikan mereka sudah menonton? Oh mungkin tandanya karena bisa kok Pak dilihatin dari tanda merahnya mereka menonton. Siapa yang jamin kalau itu dia nonton? Atau dia cuma langsung tarik sampai ke akhir? Kan bisa juga lah, lalu screenshot. Tapi kalau di Edpuzzle nggak bisa Bapak Ibu. Karena kita bisa lihat langsung progres mereka dan mereka tidak bisa skip sama sekali. Karena kita sudah hidupkan prevent skippingnya. Dan yang ini adalah turn on CCs. Captionnya ini Bapak Ibu. Kalau videonya berbahasa Inggris, misalnya dari Geographic atau National Geographic atau video-video berbahasa Inggris lainnya yang Bapak Ibu ambil dari disadur dari YouTube, maka kalau Bapak Ibu kelasnya adalah kelas berbahasa Indonesia, bukan materi bahasa Inggris, silahkan hidupkan captionnya. Jadi mereka nggak terlalu repot lagi untuk mencari terjemahannya. Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan juga mereka memahami dalam bahasa Inggris, silahkan matikan seperti ini. Ya. Dan yang paling penting itu adalah post on Google Classroom. Ini jangan lupa dihidupkan. Supaya Bapak Ibu ketika kita klik assign di sini, maka tugasnya akan langsung masuk ke Google Classroom. Saya coba ya, saya buka Google Classroom saya. Nah, ini Google Classroom kita ya, Bapak Ibu. Di bagian ini nanti akan ada masuk dari Edpuzzle. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal pilih assign. Jadi kita sudah milih kelasnya, sudah memilih kapan mereka bisa memulainya, mengerjakannya 7.30, atau jangan besok deh Bapak Ibu, malam ini juga boleh. Malam ini, tapi sekarang pukul 46 deh. Nah, seperti itu. Ya. Malam ini oke. Malam ini, hari ini 7.46. Kapan terakhirnya? Tanggal 16 bulan Februari, jam 11.59. Oke, kemudian kita pilih assign. Bismillah.
Nah, sudah selesai nih Bapak Ibu. Saya sudah bisa melihat nih dari sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu ada mengerjakan tugasnya atau enggak? Oke, kita lihat ya Bapak Ibu tugasnya di Edpuzzle, di Google Classroom masuk atau enggak. Kita refresh dulu. Nah, masuk kan Bapak Ibu, ini adalah penugasan dari Edpuzzle. Kenapa masih warna abu-abu? Karena dia masih dijadwalkan. Ketika nanti jadwal sudah 19.46, maka nanti otomatis dia sudah bisa berwarna biru sama seperti yang lain. Nah, kekurangannya Bapak Ibu, kalau kelas Bapak Ibu seperti ini, bentar. Nah, misal ya Bapak Ibu, kalau kekurangannya itu kalau kelas Bapak Ibu model kelasnya seperti ini, satu Google Classroom dipakai untuk rame-rame guru, maka Bapak Ibu dia masuk ke dalam topik-topik ini, maka kita yang harus memasukkannya secara manual. Sama seperti ini ya Bapak Ibu, dia akan berada di atas, maka caranya supaya dia masuk ke topiknya adalah kita tinggal tarik seperti ini. Nah, seperti itu. Maka dia akan masuk di topik kantong tugas training. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke. Memberikan penugasan sudah, integrasi Edpuzzle ke Google Classroom juga sudah. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengoreksi tugas siswa? Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa di Edpuzzle ini ada dua jenis, kita buka dulu coba videonya ya, edit. Oh, nggak bisa, karena ini sudah di-assign-kan ke siswa ya. Kita coba cari video yang lain. Kita ke konten, misalnya news item ini, oke. Nah, sebagai ini bisa nggak sih? Nggak bisa juga, karena lagi diberikan ke siswa-siswi. Baik, saya cari konten yang lain dulu berarti. Search konten. Oke deh, ini explain. Oh, dihapus sama orangnya. Sebentar, Bapak Ibu saya cari. Nah, ini deh, advertisement text. Nah, sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui dan kita juga pahami bahwa di Edpuzzle ini ada dua jenis pertanyaan yang bisa kita berikan penilaian. Satu, multiple choice question, dan yang kedua adalah open-ended question. Sedangkan note, Bapak Ibu, note itu adalah catatan yang kita bisa berikan, bisa berbentuk teks maupun berbentuk audio, maka ini tidak bisa kita berikan penilaian, tidak ada nilainya sama sekali. Untuk multiple choice question, ini bisa dikoreksi secara automatically. Itu ada tulisannya, this will be graded automatically. Ini akan bisa dikoreksi secara otomatis, sedangkan open-ended question, itu tidak bisa dikoreksi secara otomatis. Tapi cara pengoreksiannya cukup gampang Bapak Ibu. Ya, cukup gampang, tidak perlu kita harus mirip seperti di Google Classroom lah cara memberikan pengoreksiannya. Tapi di sini kalau misalnya jawabannya kita sudah lihat bagus sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita tinggal centang satu tombol, maka dia otomatis akan diberikan nilai 100. Saya berikan contohnya Bapak Ibu. Saya masuk di kelas yang ada, nah seperti ini ya Bapak Ibu. Ini ada materi perbedaan vary and to, kemudian ada differentiation between vary and to, kemudian saya pergi ke sini pending to grade, ini adalah yang sampaikan pertemuan di sebelumnya, ini adalah penugasan yang memiliki batasan waktu, ini adalah penugasan yang tidak memiliki batasan waktu, dan ini adalah penugasan yang tugas yang belum kita koreksi. Oke, kita klik pending to grade. Nah, berarti ada dua jawaban yang belum kita berikan nilai. Oke, nah kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada dua tugas yang belum kita koreksi.
Ya, walaupun sebenarnya pengoreksiannya sudah otomatis. Nah, caranya adalah kita pergi ke answer to grade, answers to grade ini. Nah, ini yang Bapak Ibu belum dikoreksi. Saya meminta mereka kesimpulan yang dapat disimpulkan dari nonton tersebut. Ini mereka jawab dapat memahami sedikit tentang very and to. Kemudian Dilanov menjawab memiliki arti kata sangat, sedang, dan lain sebagainya. Nah, di sini penilaiannya Bapak Ibu. Kalau kita anggap ini jawabannya sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita kasih centang. Maka nilainya di sini. Dan kerennya juga, kita juga bisa memberikan komentar Bapak Ibu terhadap jawaban mereka, jawaban siswa-siswi kita. Nah, kalau misalnya kita mau berikan nilainya 50, ya udah silakan berikan nilainya 50. Ya, Bapak Ibu. Nah, saya anggap ini adalah jawabannya sudah benar, maka saya centang seperti ini, saya centang juga seperti ini, dan sudah selesai. Semudah itu, Bapak Ibu. Nah, nilainya sudah masuk kan, Bapak Ibu? Sudah otomatis. Sudah masuk langsung. Tadi ada 2 orang yang kita berikan nilai terpending. Nah, sekarang sudah masuk. Dan yang ini adalah daftar peserta didik atau belum mengerjakan tugasnya. Ya. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara mengirim tugasnya ke Edpuzzle, saya coba akan masuk ke bagian bagaimana cara menganalisisnya, jawaban mereka. Caranya, Bapak Ibu, kita pergi ke sini. Ya, jawaban mereka. Satu orang misalnya kita mau lihat Andrean ini. Ini dia kok bisa dapat nilai 80 sih gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu, Andrian itu nilainya 80, dia sudah menonton videonya secara keseluruhan. Oke. Kemudian, dia hanya mampu menjawab 4 dari 5 pertanyaan. Waktu yang dihabiskan untuk menonton itu adalah 8 menit. Keren kan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu memberikan penugasan di WA yang berbentuk video, bisa nggak Bapak Ibu melihat berapa lama dia menontonnya? Sudah selesai nggak dia tontonnya? Dan Bapak Ibu lebih keren lagi. Kalau Bapak Ibu perhatikan angka-angka ini ada 3, 2, 3, 2, sampai ada yang 8 kali. Artinya ini adalah jumlah dari numbers of student watch each section of your video. Jadi ini adalah jumlah dari berapa kali mereka menonton setiap segmen dari yang kita berikan. Misal Bapak Ibu ya, untuk si Andrean ini, ketika dia mau menjawab yang pertanyaan ini yang terakhir, maka di bagian ini dia nggak begitu yakin, maka dia jawabnya dia tonton videonya sampai 8 kali. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Kalau ini saya Andrean dari awal ini mau jawab pertanyaan ini tuh dia nontonnya sampai 3 kali, tapi tetap salah. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu, kerennya kalau di Edpuzzle ini adalah analisis dari siswa-siswi kita. Kita coba lihat di Naila. Nah, Naila juga seperti itu. Nah, kelihatan kalau Naila ini hanya menontonnya sekali-sekali doang, Bapak Ibu. Sudah nonton sekali, sudah, tapi tetap dia selesaikan semua. Nah, durasinya dia cuma menghabiskan waktu 3 menit saja. Karena dia nggak tontonnya berkali-kali. Saya contohkan satu lagi, misalnya ini, Dilanov. Nah, ini juga sama ya Bapak Ibu, dia nontonnya cuma satu-satu dan benar semua. Rian Pratama, nah juga sama menontonnya satu-satu semua. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu untuk di Google Class, di Edpuzzle. Nah, bagaimana cara memberikan nilainya? Saya coba buka kelasnya ini. Ini kalau nggak salah di 10 IPA 2. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat. Ada berapa orang? Nah, ini ya Bapak Ibu. Nilainya pun dia otomatis langsung masuk ke Google Classroom. Caranya adalah jadi ini adalah bagaimana cara mengembalikan tugas ke GC.
Caranya adalah setelah kita nilai tadi, kalau dia sistem multiple choice yang kita pilih, itu nggak perlu yang sistem tadi ya Bapak Ibu, karena tadi ada 2 yang harus kita nilai manual. Nah, kalau nggak seperti itu, nggak perlu kita tadi, kalau otomatis, kalau dia semuanya Bapak Ibu pilih multiple choice, maka dia otomatis akan terkoreksi sendiri. Nah, kita tinggal klik update on Google Classroom. Kita klik sekali seperti ini. Nah, seperti itu. Ini pun kita refresh. Nah, maka nilainya itu sudah akan masuk ke sini semua, Bapak Ibu. Tadi terakhir, siapa tadi? Dilanov. Kita lihat Dilanov sudah masuk nggak ya? Dilanov. Nah, ini sudah masuk kan, Bapak Ibu? Walaupun ada tulisannya belum diserahkan, tapi pada dasarnya ini sudah selesai. Ini ada 1 diserahkan karena dia ngirim ulang. Ya, kita tinggal kembalikan seperti ini. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk mengoreksi dan mengembalikan tugas. Saya contohkan yang lain ya Bapak Ibu. Ini saya di kelas 12 IPA 3. Ada materi news item yang saya berikan. Sepertinya ada 14 yang harus saya koreksi. What is the purpose of news item? Nah, kayak gini ya, Bapak Ibu. Nah, yang kayak misalnya yang jawaban yang kita harapkan seperti ini nilainya 100, ini sudah sesuai, ini sudah sesuai, ini juga 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 Bapak Ibu melihat saya mengoreksi ini jadinya. Nah, tinggal ini kan Bapak Ibu yang belum sesuai. Nah, misalnya ini nggak sesuai dengan yang kita jawabkan, yang kita harapkan. Maka Bapak Ibu kalau memberikan ini jawabannya salah, boleh mau ngasih nilai berapa pun juga boleh salah. Misalnya saya kasih nilai 0, ini jawabannya salah, itu juga jawabannya salah. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, nah ini adalah analisis dari persoal yang kita berikan ya. What is the definition of news item text? Nah, kayak gitu. Yang benernya berapa orang, yang salah berapa orang. Oke, seperti ini. Nah, kita kalau kembalikan, kita kembali lagi Bapak Ibu. Nah, ini otomatis sudah ada nilainya kan? Nih. Coba kita cek di Google Classroom-nya. Google Classroom dia ini kalau nggak salah di 12 IPA 1. Oke, kita lihat puzzle. Nah, seperti ini Ibu. Nah, ini sebagian belum masuk kan nilainya. Nah, kalau kita klik mana nih? Klik on update on Google Classroom. Nah, dia akan otomatis sudah masuk ke Google Classroom mereka Bapak Ibu. Kita refresh. Nah, seperti itu. Ini harusnya sudah masuk nih nilainya Bapak Ibu, karena dia dikirimnya ulang. Ini tinggal kembalikan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau peserta didiknya menggunakan Edpuzzle nggak usah minta screenshot ya. Kalau di screenshot nanti dia akan ngandat di sini. Ngandat itu terhenti di sini. Maka kita harus melihat nilainya di Edpuzzle baru masukkan ke sini. Karena dia mengirim screenshot. Biasanya sih karena dia kirimnya ini Bapak Ibu untuk memastikan bahwa dia sudah menyelesaikan. Biasanya dia screenshot seperti ini. Nah, gini. Ini screenshot hasil pekerjaan mereka sih. Biasanya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, bentar. Ya.
Sudah selesai Bapak Ibu, kita sudah belajar bagaimana cara memberikan penugasan, mengoreksi, mengintegrasikan ke GC, mengembalikan tugas ke GC. Nah, sekarang masih ada 2 lagi materinya, yaitu bagaimana cara mengunduh buku nilai siswa dan cara tambah kuota video. Ini yang paling penting. Kalau Bapak Ibu tidak di kelasnya tidak menggunakan Google Classroom, maka Bapak Ibu mau nggak mau harus menggunakan penilaiannya langsung mengambil dari Edpuzzle. Seperti itu. Apakah ada buku nilainya? Ada Bapak Ibu. Ini di sini bagian ini. Jadi ada assignment, penugasan, di sini adalah jumlah kelasnya, maka di sini ada juga gradebook-nya. Oke. Gradebook-nya itu kita klik seperti ini, maka hasilnya seperti ini Bapak Ibu, kelihatan banget. Jelas. Soalnya Aprilia, tugas pertama itu berapa? Nah, kayak gini. Ini adalah ini nanti di sini adalah rata-ratanya nilainya ya Bapak Ibu nanti. Ini adalah jumlah waktu yang dihabiskan mereka untuk menonton video kita. Ada yang 3 menit, ada yang 2 menit, ada yang 5 menit. Nah, kemudian di news item ini adalah, dan ini adalah materinya. Judul materinya. Jadi kemarin Bapak Ibu, saya cerita sedikit, diminta sama kepala sekolah karena beliau mau PK, penilaian kinerja. Jadi kita diminta untuk mengumpulkan penilaian otentik katanya. Jadi saya karena sudah menggunakan Edpuzzle, juga sudah menggunakan, maaf saya sebut ya Bapak Ibu, menggunakan Quizizz, semua dari aplikasi yang saya sebutkan, kayak ClassPoint juga yang tadi saya gunakan, kan itu sudah ada laporannya semua Bapak Ibu, sudah lengkap. Jadi kita sebagai guru yang menggunakan aplikasi tersebut itu merasa terbantu banget Bapak Ibu, karena nggak perlu lagi kita ketik manual, satu persatu buku dari buku penilaian manual itu kita pindahkan ke Excel, itu nggak perlu lagi. Nah, karena kita sudah terbantukan dengan ini. Nah, kelihatan juga kita menggunakan aplikasi apa. Nah, bagaimana cara downloadnya? Di bagian ini ada download gradebook. Cara downloadnya seperti ini Bapak Ibu, kita klik, dan ini akan otomatis langsung masuk ke sini. Kita klik, kita lihat hasilnya. Lah, kok berantakan? Tenang Bapak Ibu, ini kita bisa atur. Cara mengatur file CSV di Excel itu gampang. Ini tinggal kita blok sampai ke bawah ini. Ya. Kemudian kita pergi ke data. Di sini tab data. Kemudian kita pergi ke column to text. Text to column. Kemudian kita pilih delimited ini. Kemudian kita pilih next. Karena pembatasnya ini adalah koma, maka kita pilih koma. Dan kita pilih next lagi, dan kita finish. Tada, Bapak Ibu, sudah kelihatan kan? Nah, nilainya kelihatan, Bapak Ibu di sini, waktu yang mereka rata-rata nilainya, waktu yang mereka kerjakan waktu yang mereka habiskan untuk mengerjakan tugas dari kita, kemudian materinya itu seperti ini. Jadi semakin banyak nanti di sini, Bapak Ibu, maka waktu ini tuh akan semakin bertambah juga. Jadi kelihatan mereka habiskan waktu untuk belajar dengan kita itu berapa banyak. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu, untuk mendownload buku nilai siswanya. Jadi saya ulang Bapak Ibu, kali aja Bapak Ibu mau pakai di sekolah, cara untuk merapikan nilai dari Edpuzzle, caranya adalah, oh ya, kemarin ada salah satu dari peserta kita yang membuat video tutorialnya ya, terima kasih ya Ibu sudah membantu rekan-rekan yang lain. Caranya adalah ini, nah Ibu yang YouTuber kemarin bisa ambil ide kontennya itu seperti ini, cara merapikan laporan atau buku nilai Edpuzzle. Ya. Caranya, dari atas sampai ke bawah, kita blok sampai akhir dari batas nama. Biasanya akan seperti ini, kita bawa ke data, kemudian kita klik text to column,
kemudian kita pilih delimited, kemudian kita pilih next. Jangan lupa di sini koma, tergantung Bapak Ibu ya, lihat di sini kalau pembatasnya adalah koma maka kita pilih koma, kemudian kita pilih next atau langsung finish juga boleh. Nah, seperti itu. Untuk membesarkan kolomnya tinggal double klik di sini, double klik di sini, double klik di sini, sini. Maka jadilah laporan. Tinggal Bapak Ibu berikan kotak di sini. All boulders. Ini kita copy seperti itu dan kita tebalkan. Atau mau ditambahkan lagi aksen seperti ini juga boleh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mudah sekali untuk memberikan buku penilaian di Edpuzzle. Nah, ini Bapak Ibu bisa berikan juga di Google Classroom atau di grup WA orang tua siswa-siswi Bapak Ibu. Jadi tidak ada dusta di antara kita ya Bapak Ibu. Oke, nah selanjutnya ini sudah selesai semua Bapak Ibu. Analisa juga tadi sudah saya perlihatkan bagaimana caranya. Kemudian mengembalikan tugas itu bagaimana caranya. Nah sekarang Bapak Ibu, karena saya ini prosko, Bapak Ibu sampai detik ini saya juga belum mendapatkan informasi bagaimana cara mendapatkan proskul itu karena mungkin ini ya privilege karena saya sebagai certified coach-nya dari Edpuzzle ini maka saya diberikan proskul. Nah, kalau Bapak Ibu pengguna baru itu biasanya diberi batasan hanya sampai 20 video. Iya Bapak Ibu. Nah, tapi sih sebenarnya kita bisa menambahkannya. Saya coba buka browser baru. Saya coba masuk di Edpuzzle aja dulu. Nah, ini adalah Edpuzzle saya yang versi gratis. Jumlah di sini Bapak Ibu itu hanya ada 20 storage-nya. Caranya sih sebenarnya bisa juga kita atasi dengan kita buka konten kita. Di sini ada 2 konten kita Bapak Ibu. Ini bisa kita buang. Kita delete, misalnya nggak kita pakai ya, maka kita pilih delete atau delete deh. Delete kontennya. Nah, coba kita lihat, maka dia balik lagi ke 20, 0 dari 20. Tapi kan Bapak Ibu sayang ya, kalau misalnya video pembelajaran yang sudah kita buat interaktif, sudah bagus-bagus, terus kita delete. Gitu. Nah, kan masih bisa digunakan untuk di tahun ajaran depan, untuk di kelas yang sama dengan orang yang berbeda, dengan tahun ajaran yang berbeda kan. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Cara menambahkannya seperti ini tricky banget sih Bapak Ibu. Kita lihat persyaratannya. Di sini katanya refer to earn space, jadi katanya promosikan Edpuzzle ke orang lain untuk bisa menambahkan space. Gitu. Jadi caranya adalah Anda bisa menambahkan video dengan memperkenalkan ke kolega Anda tentang Edpuzzle. Nah, setiap orang yang menggunakan referral kita, meng-create dan memverifikasi akunnya, maka dia dan kita akan mendapatkan tambahan 3 video. Sampai di sini mudah dipahami ya Bapak Ibu. Jadi bukan saya yang akan mendapatkan video tambahan di sini, tapi bukan hanya dia, tapi kita juga akan mendapatkan tambahan kuota lah ceritanya ya Bapak Ibu. Nah, kita klik invite teacher.
seperti ini. Dan Bapak Ibu, kita tidak perlu membuat email kayak Gmail, nggak perlu. Cukup kita menggunakan temporary email di sini, temporary email. Saya pakai temporary disable email seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya ulang cara membuat email palsu sih sebenarnya kalau mau dibilang ini disposable itu artinya hanya bisa digunakan sekali. Silakan masuk tempmilo.com atau juga Bapak Ibu masuk di Google. Kemudian tulis temporary email atau email sementara. Pilihnya yang ini ya Bapak Ibu. Kalau yang di atas ini bisa sih cuma agak lama karena dia harus ada verifikasi dari kayak robot kayak gitu. Jadi agak repot. Kita pilih temporary disposable email address ini saja. Dan ini emailnya. Oke. Begini juga caranya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mendaftar sesuatu. Terus Bapak Ibu enggak begitu yakin dengan lembaga ini, jadi takutnya email Bapak Ibu disalahgunakan. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan email temporer seperti ini. Oke, caranya adalah kita ambil buka Edpuzzle, kita bikin di sini Bapak Ibu kita bikin jendela samaran baru atau Ignito. Nah, seperti ini kita bagi dua layarnya dulu biar enak. Oke, di bagian ini Bapak Ibu kita pilih Edpuzzle. Sambil menunggu. Nah, kemudian kita pilih Get Started. Kita pilih I'm a Teacher. Kita mendaftar di sini Sign up with Edpuzzle. Kita tulis nama sembarang aja Bapak Ibu. Misalnya Dimas. Nah, emailnya adalah ini. Email sementara tadi. Kita pilih copy. Kemudian kita klik kanan, tempel sebagai teks. Oke. Passwordnya juga sembarang Bapak Ibu. Nah, yang terpenting tuh di sini. Ada kan kemarin Bapak Ibu yang mau mendaftar meminta referral code. Referral code itu seperti apa? Nah, referral code itu yang ini Bapak Ibu. Kita buka Edpuzzle benerannya Bapak Ibu, masukkan ini adalah referral code, kita copy link, di sini, copy, kita klik kanan, tempel sebagai teks biasa, dan kita klik I agree. Oh, sepertinya ini sudah, oh salah. Seperti ini. Iya, referral code applied. Sudah ya. Maaf Bapak Ibu, yang kita ambil cuma ininya tadi ya. Kemudian kita create new account. Oh, sudah pernah dipakai. Saya ganti dulu emailnya berarti. Are you sure want to change the email? Nah, kayak sudah terganti ya Bapak Ibu. Kita copy lagi di sini emailnya. Kemudian kita create new account. Jam 9. Ya, sholatlah dulu kalau mau sholat. Jam 8. Maaf ya Bapak Ibu, anak saya nanya mau sholat, ya sudah sholat duluan. Oke, di sini adalah your organization, your school. Ya sembarangan jadi tulis Bapak Ibu di sini biar cepat ya Bapak Ibu. Nah misalnya kita tulis SMA N9 Sumatera Selatan, kita pilih continue. Oke, kemudian ini kita pilih sembarang saja, kemudian start teaching. Nah, sudah selesai. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita verifikasi. Cara verifikasinya adalah kita pergi ke inbox dari email kita. Ya, kita back to inbox. Nah, di sini ada email dari verifikasinya. Kita klik, Bapak Ibu. Ya.
Biar di refresh. Nah, ya ada yang batuk sepertinya. Saya refresh dulu. Nah, sudah clear. Sudah keluar verifikasinya. Verify your email, kita verifikasi. Ini cepat sih sebenarnya Bapak Ibu, karena saya kayak modelnya tutorial, jadi agak lambat. Sebenarnya kalau Bapak Ibu ngerjain sendiri itu nggak sampai 5 menit, Bapak Ibu sudah dapat tambahan kuota. Kita tunggu. Nah, sudah sukses verifikasinya Bapak Ibu. Kita lihat ya, apakah kita bisa mendapatkan tambahan atau tidak. Nah, dapat kan Bapak Ibu? Sudah dapat 3. Ya, Anda mendapatkan tambahan 3. Kalau di yang tadi dapat 3 juga enggak? Nah, dapat juga Bapak Ibu 3. Jadi masing-masing dapat 3. Nah, prosesnya seperti itu terus. Mau Bapak Ibu mau nambah sampai dapat 200 di sini, silahkan lakukan prosedur seperti ini. Ya, karena ini adalah sifatnya referral ya Bapak Ibu. Jadi ini enggak ada yang salah. Ya, semuanya bisa kita lakukan dengan sistem seperti ini. Karena kalau Bapak Ibu mau membeli, saya perlihatkan ya kalau membeli. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak mau beli, itu $12,50 per bulan loh Bapak Ibu. Jadi kalau 12,50 kali 14.000, maka Bapak Ibu harus mengeluarkan 175.000 per bulan. Kalau sekolah Bapak Ibu mau mengi-reimburse sih nggak masalah Bapak Ibu, cuma kan jarang sekolah yang mau seperti itu. Nah, karena mumpung sekarang ada sistem referral code-nya, ya Bapak Ibu silahkan tambahkan sebanyak mungkin kuota videonya. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakannya bebas, mau berapa video pun yang Bapak Ibu masukkan. Kalau mau lebih bagus lagi, Bapak Ibu silahkan siapkan untuk video untuk semua mata pelajaran. Kira-kira butuhnya berapa banyak kuotanya, setelah terisi semua ya sudah, tinggal dipakai aja seterusnya Bapak Ibu. Sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nah seperti itu. Ya, demikian Bapak Ibu materi dari saya pada malam hari ini, Pak Jan dengan Ibu Umi. Kalau ada yang tidak dimengerti, kita boleh diskusikan. Terima kasih. Ya, halo. Lanjut saja kalau... Ya, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Presentasi dari Pak Suhardi telah selesai. Dan mari kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan. Kami berikan kesempatan dulu kepada yang mau interaktif langsung ya. Silakan raise hand-nya, Bapak Ibu. Sementara menunggu Pak Suhardi, ada pertanyaan tadi di kolom chat. Bagaimana katanya kalau tidak ada Classroom untuk mengintegrasi Edpuzzle ke Google Classroom? Silakan Pak Suhardi sambil menunggu yang raise hand. Menunggu Pak Tam ya. Saya tidak punya GC kan. Oh iya, kalau tidak punya GC berarti sistemnya nggak perlu pakai integrasi Ibu. Jadi cukup ambil nilainya, tapi harus input manual, itu kekurangannya Ibu. Kalau pakai LMS sendiri, e-learning management sendiri di sekolah, berarti nilainya harus Ibu input manual ke LMS Ibu. Itu aja sih kekurangannya. Selebihnya ya seperti tadi, bagaimana cara memberikan penugasannya. Nah, oke, saya coba perlihatkan ya, mungkin lebih jelas kalau saya perlihatkan ini caranya. Ya, apakah ada tugas? Kalau seandainya ditugaskan untuk mengintegrasi, oh ya. Gimana Silakan Pak? Pak Suhardi lanjut.
Lanjut Pak Suwardi. Ya, Boleh? saya tambahkan ke saldo. Ya, saya pilih kelas ini misalnya LMS Ibu tidak ada masuk di dalam daftar ini, nggak juga Google Classroom, nggak juga Clever, nggak juga Moodle, nggak juga Blackboard. Ibu punya LMS sendiri di sekolah, berarti Bapak Ibu harus buat create new class. Saya sarankan kalau Bapak Ibu adalah guru SMP SMA, bikinlah klasik. Misalnya saya di sini adalah 10 IPA 1 kelas 10 mengajar bahasa Inggris. Oke, sudah benar. Saya pilih create class. Materi ini sudah kita kemarin ya, Ibu. Jadi sama sih sebenarnya, kita pilih my content di sini. Carilah konten, atau kalau misalnya nggak dapet, misalnya kita di sini mengajarkan procedure text. Okay. Procedure text, kita search, dan banyak sekali. Saya pilih misalnya ini, ya. Ini tidak ada, semuanya open-ended question kayaknya ya. Kemudian saya pilih assign di sini, Ibu atau Bapak yang bertanya tadi. Kemudian saya cari kelas saya yang tadi. Nah ini ya, kelas klasik saya. Bedanya dengan kelas yang terintegrasi dengan Google Classroom itu ada logo seperti ini. Nah seperti ini. Yang tidak ada terintegrasinya maka dia akan berdiri kosong seperti ini. Oke, kita pilih, kemudian kita tentukan tugas ini kapan mereka bisa kerjakan, misalnya mulai besok jam 7.30 mereka sudah bisa mulai mengerjakan tugasnya. Biar cepat kita ketik saja, jangan lupa AM dan tidak usah diberikan batasan waktu dan kita pilih save. Nah, di sini juga tidak ada opsi untuk Google Classroom ya Bapak Ibu. Nah, jangan lupa ini dihidupkan dan langsung assign. Nah, sebagai siswa, Bapak Ibu, nah ini tampilannya kalau di siswa ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mereka mengerjakan? Ya, Bapak Ibu harus invite atau mengundang siswanya ke sini. Invite student, berikan copy linknya di e-learning Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak ada pakai WA group untuk komunikasi, kalau e-learningnya sudah ada untuk komunikasinya seperti di Teachmin ya, dia ada aplikasi untuk chatnya sendiri di dalam e-learning mereka. Nah, tinggal berikan copy linknya. Copy linknya akan seperti ini. Nah, tinggal peserta didik kita klik ini, Bapak Ibu, dan mereka bisa mengerjakan tugasnya di sini. Dan hasilnya akan berada di sini nanti di gradebook-nya. Ibu tinggal download gradebook-nya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, kalau Ibu ketinggalan bagaimana cara download gradebook-nya dan merapikannya sudah saya sampaikan tadi. Ya, begitu Pak Jan. Terima kasih. Halo Pak Jan. Maaf, saya off tadi mikrofon saya. Ya. Ya, berarti kesimpulannya tidak dianjurkan untuk menggunakan Classroom ya, Pak Suwardi ya? Oh, enggak Pak, justru malah justru sangat dianjurkan menggunakan Google Classroom karena ya, pertanyaannya tadi itu ya sangat dianjurkan menggunakan yang Google tidak Classroom. tidak punya Google Classroom, mungkin ada LMS lain, apakah bisa untuk apa? Ya, benar. Bisa. Buku nilainya. Cuma ya repotnya kita begitu juga karena kalau ya begitu juga kalau sih sebenarnya menggunakan, kalau Ibu misalnya menggunakan Quizzes ya. Nah, kalau Quizzes kan integrasi dengan Google Classroom. Nah, enaknya LMS yang sudah terintegrasi dengan banyak aplikasi itu seperti itu sih Pak Jan dengan Ibu Hartati ya, Ibu Harti. Iya. Hasil akhirnya itu bisa langsung ekspor aja seperti itu. Kalau kita menggunakan misalnya kayak Teachmin yang dari India itu LMS-nya dia tidak terintegrasi dengan apapun gitu, nah aplikasi apapun. Padahal aplikasi LMS-nya itu keren banget. Nah kekurangannya kayak gitu, kalau kita bikin penugasan di aplikasi A,
ya kita mau nggak mau harus input manual, agak merepotkan sedikit sih. Ya demikian Pak Jan. Pak Tam Ya, kayaknya baik, terima sudah kasih. dari tadi angkat tangan. Iya, silakan Pak Tam. Nanti pegal tangannya Bapak. Silakan Pak Tam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih atas Waalaikumsalam. kesempatan yang diberikan. Silakan Pak Tam. Terima kasih Pak Jan dan Pak Suardi. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana tadi tentang integrasinya ke Google Classroom. Apakah siswa harus bergabung juga ke kelas Edpuzzle-nya agar nilainya bisa sinkron atau bisa hanya bergabung di Google Classroom saja? Seperti itu. Terima kasih. Oh ya. Silakan Pak Suardi. Pak, mohon maaf agak putus-putus di sisi saya, Pak. Saya cuma hanya mendengar integrasi Google Classroom, Pak. Boleh diulang? Pak, mohon maaf, Pak Tam. Saya besarin Silakan Pak Tam, Sekali ulang. lagi, Pak. Apakah siswa harus bergabung ke Edpuzzle dan Google Classroom agar bisa sinkron nilainya, atau siswa bisa hanya bergabung di Google Classroom saja? Seperti itu, Pak. Oh iya. Bisa ditangkap Terima Pak kasih. Suardi? Ya. Sudah Pak Jan. Saya jawab ya Pak Jan. Silakan Pak. Ya, baik. Pak Tam, untuk siswa bisa mengerjakan tugas di Edpuzzle dari integrasi Google Classroom, maka mereka harus bergabung di Google Classroom. Wajib mereka bergabung di Google Classroom. Nah, tapi Pak Tam, untuk mereka masuk di Edpuzzle, mereka nggak perlu gabung di Edpuzzle. Maksudnya mereka nggak perlu buat akun lagi di Edpuzzle. Begitu enaknya kalau kita integrasikan Google Classroom dengan Edpuzzle. Sehingga mereka-mereka yang berada di Google Classroom seperti ini, saya perlihatkan ya Pak Jan, di sini ada 22 siswa, maka di Edpuzzle juga harus ada 22 di sini. Maaf, di kelas 10 IPA 1. Nah, ini. Nah, maka harus ada 22 siswa juga. Di sini 22, maka di Edpuzzle juga harus 22. Nah, bagaimana caranya bagaimana kalau mereka misalnya satu orang, di sini cuma 21, di Edpuzzle ini ada 22. Maka yang satu orang itu Pak Tam, mereka nggak bisa mengerjakan tugas di Edpuzzle. Dalam artian mereka nggak bisa masuk. Error nanti. Mereka nanti diminta untuk bergabung ke Google Classroom dulu. Nah, caranya kita sebagai guru, ketika mereka sudah masuk di Google Classroom, maka kita klik import student di sini. Jadi nanti akan nambah jadi peserta didiknya di sini menjadi 22. Nah, siswanya supaya bisa terintegrasi. Nah, ini dari siswa ya, Bapak Ibu. Saya lupa menjelaskan. Dari sisi siswa, mereka harus menggunakan email yang sama. Jadi kalau misalnya peserta didiknya menggunakan email, tunggu sebentar. Misal nih. Nah, mereka harus menggunakan email yang sama dengan Google Classroom ketika mereka juga, karena Edpuzzle nanti meminta mereka untuk memasukkan email, tapi tidak perlu mendaftar sesungguhnya. Jadi mereka cukup menggunakan email yang sama dengan Google Classroom-nya dengan Edpuzzle supaya bisa terkoneksi. Jadi intinya adalah integrasi antara Google Classroom dengan Edpuzzle itu harus menggunakan satu akun yang sama. Satu email yang sama. Kalau misalnya dia menggunakan akun belajar, ya semuanya akun belajar. Kalau saya di kelas 10, di tempat saya belum ada akun belajarnya sayangnya. Jadi masih menggunakan akun biasa seperti ini semua. Nah, seperti itu. Tapi saya sistemnya kami di sekolah sistemnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi satu Google Classroom ini untuk pengajar semua mata pelajaran masuk ke sini. Jadi anak-anak itu tidak memiliki banyak room Google Classroom. Jadi cukup satu Google Classroom untuk semua mata pelajaran. Demikian Pak Tam, mudah-mudahan dimengerti. Sedikit lagi Pak. Ya, bagaimana Pak Tam? Saya sedikit masih bingung. Boleh. Jadi Banyak gini juga maksudnya, kan sekarang saya sudah menggunakan Google Classroom. Alhamdulillah semua siswa sudah bergabung di Google Classroom. Nah rencananya saya menggunakan Edpuzzle nantinya untuk konekkan antara Edpuzzle dengan Google Classroom.
Apakah siswa harus bergabung juga ke Edpuzzle atau tidak perlu? Maksudnya tidak wajib begitu? Karena kemarin saya sudah coba buka Edpuzzle-nya di di HP, sepertinya dia harus install aplikasinya dulu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Nah, untuk siswa yang saya sampaikan tadi, kalau mereka menggunakannya di handphone, Bapak Ibu, maka mereka wajib untuk install aplikasi. Namanya aplikasi Edpuzzle. Di Play Store tuh ada Pak Tam. Edpuzzle Play Store. Nah, mereka harus install dulu ini, Pak. Mau nggak mau mereka harus install dulu aplikasi ini di Edpuzzle, baru nanti saya berikan linknya di chat. Bentar. Nah, mereka mau nggak mau harus install dulu, Pak, aplikasinya. Saya buka dulu. Nah, saya perlihatkan. Ya, jadi mereka harus install aplikasi Edpuzzle-nya untuk siswa-siswinya. Kalau guru nggak perlu, Pak. Karena ini memang untuk siswa sih. Demikian Pak Ijan. Demikian Pak Ijan. Demikian Pak Tam. Ya, Masih ada yang masih belum paham maksudnya? Ya, jadi saya coba peserta didik Pak Tam wajib menggunakan Edpuzzle. Oh ya, karena tadi agak terputus, jadi intinya siswa harus menggunakan aplikasi dulu supaya bisa mengakses videonya dengan baik, seperti itu. Benar, jadi caranya, Pak, prosedurnya gini Pak Jan. Pak Jan terus, Pak Tam. Pak Tam buat dulu penugasan di Edpuzzle. Yep. Integrasikan ke Google Classroom, ya. Jadi kelasnya harus integrasi dulu. Pastikan dulu semua peserta didik Pak Tam itu sudah bergabung di Google Classroom Pak Tam. Ya, kemudian sudah. Nanti Pak Tam integrasikan ke Edpuzzle. Ya, sudah masuk nggak siswanya di Edpuzzle Pak Tam? Belum. Nah, belum diintegrasikan. Nah, nanti setelah ini silakan diintegrasikan ya Pak Tam. Saya punya waktu malam ini sampai jam 11 lah. Karena ada juga pekerjaan yang harus saya selesaikan untuk kegiatan besok. Jadi nanti sambilan kalau Pak Tam ada yang tidak dipahami. Nah, jadi silahkan nanti diintegrasikan, masukkan ke Edpuzzle. Nah, setelah di Edpuzzle, Pak Tam bikin penugasan, lalu post menggunakan Google Classroom. Nah, nanti peserta didik Pak Tam itu silahkan minta klik seperti ini. Sebentar, saya perlihatkan. Nah, ini kan yang kelas yang kita punya hari ini. Nah, tugas kelas. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini yang ini tadi. Nah, Pak Tam bisa minta siswanya untuk mengklik ini saja. Nah, setelah mereka klik ini, nanti mereka otomatis akan terbawa ke Chrome. Nah, setelah di Chrome, mereka diminta untuk install aplikasi Edpuzzle-nya. Gitu. Seperti itu. Demikian Pak Tam dengan Pak Jan. Nah, baru sebutin 2 orang. Ya, terima kasih Pak Sardi dan Pak Jan. Bagaimana Pak Tam? Baik. Ya. Yang berikutnya silakan Pak Ridwan Sam. Silakan Pak Ridwan. Aktifkan mic-nya. Iya, Pak Jan, Pak Tam, Pak Jan ya. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Salam kenal buat Pak Jan dan Pak Tam serta Pak Sardi. Ya, saya ingin kembali kenal Bapak Ridwan. Ya, saya ingin bertanya. Tadi saya lihat di contoh yang dijelaskan oleh Halo Pak, suaranya Halo, hilang Pak Ridwan. Pak. Diulangi Pak Ridwan, hilang suaranya. Halo.
Pak Ridwan. Wah, Pak Ridwan mengalami gangguan Pak suara Ridwan, ya. are you okay? Ya, Pak Ridwan pasti oke-oke aja. Jaringannya yang tidak oke ini. Jaringannya yang nggak oke. Iya. Pak Ridwan, silahkan. Atau Bapak Ibu yang lain, kita masih ada waktu nih untuk diskusi. Ya, sambil menunggu Pak Ridwan mungkin ada yang mau menyusul. Ya, Pak Ridwan terlempar ya, Pak Suardi. Mungkin jaringan sangat buruk di tempat beliau. Mudah-mudahan beliau akan bergabung kembali. Silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu yang lain untuk bertanya. Boleh juga memberikan pertanyaan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu ya. Supaya apa yang disampaikan oleh pemateri kita malam hari ini bisa kita serap semua, sehingga tugas yang akan diberikan tentunya tugasnya lebih ya Pak Suardi, lebih lebih dalam lagi nih ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menguasainya. Silakan yang mau bertanya, silakan angkat tangan, boleh raise hand-nya. Ya, Bapak Ibu kalau punya kesempatan silakan ditanyakan di sini ya langsung. Bapak Ibu jangan sampai nanti di grup lama lagi nanti dijawabnya. Iya. Kalau Pak Tam lagi, kalau Pak Jan, ya Pak Jan yang selalu standby. Bapak Ibu saling aja, kalau ada yang bisa jawab ya silakan jawab. Kalau saya kan menjawab Pak Suardi terbatas sekali ya. Jadi sama saja saya dengan peserta sama ini. Nah. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau nggak tidak ada, kita lanjut. Ya, kita Gimana? istirahat. Iya. Ya, Bapak Ibu, Pak Tam dari absensi provinsi sudah mana ada ya, ya, Pak Tam? sudah ada. Dari Sulawesi Selatan, Pak. Kebetulan Pak Ridwan juga dari Sulawesi Selatan. Oh, Di ya. kabupaten mana, Pak? Kalau saya di Kota Parepare, Pak Ridwan di Kota Makassar. Oh, Pare-pare. oh iya. Pare. Saya pernah sekali di Iya. pelabuhannya Pak, mau ke Bontang. Iya. Kalau boleh saya bertanya deh, Pak Suardi. Boleh Pak Jan, Ya. silakan. Iya, Silakan. saya sambung tadi karena memang saya masih agak bingung juga ya. Apa namanya tadi itu? Kalau misalnya siswa itu menggunakan laptop, berarti mereka mungkin browsing aja. Jadi apakah perlu lagi menginstal aplikasinya Edpuzzle sehingga mereka terkonek dengan Edpuzzle dari Google Classroom? Ya, Pak Surdi. Ya, kalau peserta didiknya menggunakan laptop atau Chromebook, mereka nggak perlu download aplikasi, Bapak langsung ke browsernya saja. Oke, sip. Kan kalau kita coba ya, Bapak Ibu ya, saya perlihatkan. Saya pilih Ignito. Edpuzzle.com. Ini kalau dari siswa Bapak Ibu yang menggunakan laptop atau Chromebook ya. Sebentar. Nah, pilih login Bapak Ibu. Nah, di sini ada pilihan Pak Jan. Ya. Mereka itu sebagai siswa atau sebagai guru. Maka mereka memilih sebagai siswa. Ya, ini adalah siswa ya. Nah, disinilah mereka harus memasukkan. Iya, menggunakan. Kalau mereka belum
kalau mereka belum pernah daftar ya Pak, kalau mereka belum pernah daftar Oh iya. Berarti sebelumnya. harus daftar dulu Kalau ya. mereka sudah sebelumnya boleh langsung login. Tapi kalau mereka ya kalau belum daftar mereka milih siswa dan mereka masuk dengan Google. Oke, sip. Kalau kelasnya integrasi dengan Google Classroom ya, Bapak. Ya, jadi mereka masuk dengan Google. Nah, masukkan email kan Bapak di sini, email Google-nya. Emailnya harus sama dengan Google, Ya, dipakai di Google Classroom. Emailnya harus sama persis Ya, itu yang Google Classroom biar terintegrasi. Baik, Ya. baik. Oke, barangkali cukup Pak Suhardi ya. Ya, barangkali lanjut. Mungkin Pak Suhardi memberikan tugas gimana? Atau di grup nanti berikan tugas? Penugasannya nanti insya Allah di grup Bapak Ibu, tapi mungkin nggak terlalu susah karena ini juga materinya ringan-ringan saja. Insya Allah akan berikan di Google Classroom. Ya, nanti insya Allah saya berikan di Google Classroom Bapak Ibu. Ya, begitu Pak Jan. Saya nih nggak ngerti nih dari 36 dari kita ke 35. Apakah tidak ada yang bertanya? Apakah tidak dimengerti? Pak Suhardi, ini dari Pak Bayu, apa tadi sudah ya atau bagaimana? Pak Bayu, gimana? Iya, Pak Bayu ada pertanyaan ini. Pak Bayu Aryawan, integrasi antara Edpuzzle dengan Google Classroom memakai sistem poin dari mana? Sistem poinnya. Saya kurang paham ini Pak Suhardi, silakan. Penilaiannya mungkin. Jadi penilaiannya itu dari Edpuzzle-nya, Pak. Jadi berapa jumlah. Jadi tapi ya kekurangannya di situ juga. Ini juga saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Kalau di Edpuzzle kita nggak bisa memberikan setiap soal itu jumlah penilaiannya nggak bisa ya Bapak Ibu kalau memilih yang multiple choice. Kalau Bapak Ibu memilih yang open-ended question, kita bisa mengatur poinnya berapa. Kalau multiple choice ya seperti biasa, kalau dia nilainya 100 kan, kalau semuanya dua cuma pertanyaannya berarti 50-50, 50-50, dan seterusnya seperti itu. Jadi secara otomatis sistem yang akan memberikan penilaian. Kecuali kalau Bapak Ibu menggunakan model open-ended question, semua pertanyaan Bapak Ibu dari pertanyaan 1 sampai terakhir itu menggunakan open-ended question, maka ya Bapak Ibu harus menilainya dengan manual. Tapi masuk ke Google Classroom-nya tetap secara otomatis. Kesulitannya kalau Bapak Ibu menggunakan e-learning yang lain, kalau menggunakan aplikasi ini, kalau tidak terintegrasi, maka Bapak Ibu harus import nilainya. Tapi lebih kerennya lagi, kalau e-learning Bapak Ibu, nah ini yang saya lupa. Biasanya e-learning itu, masing-masing e-learning sudah memiliki fasilitas import nilai berbentuk Excel. Nah, Edpuzzle ini sudah memberikan fasilitas untuk itu, Bapak Ibu. Jadi tinggal Ibu ambil template dari LMS-nya, kemudian nilainya pindahkan ke template Bapak Ibu, tinggal di-upload ke LMS-nya, selesai. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu kemudahan Bapak Ibu, karena penilaiannya itu sudah berbentuk Excel. Demikian Pak Jan. Iya, terima kasih. Ya, semoga Pak Bayu ya bisa memahami ya, Pak Bayu Aryawan. Ada tadi yang mengangkat tangan tapi sudah menurunkan tangan lagi, mungkin capek atau apa gimana? Silakan Ibu siapa tadi ya? Saya tidak hafal. Kelamaan. Ini ya, kelamaan mungkin menunggu ya. Silakan Bapak Ibu. Masih adakah pertanyaan yang mau bertanya? Pak, kalau di tidak, di chat Ibu Komaria masih ada ya. Sebentar. Kalau sudah tadi ya, kalau yang ini, kalau tak ada GC nanti penugasan dari. Oh ya, maksudnya Pak Suhardi gini, pertanyaan lanjutan dari Ibu Komaria. Kalau tidak ada GC atau Google Classroom, nanti penugasan dari Pak Suhardi gimana? Maksudnya adakah soal penugasan yang terintegrasi dengan GC, gimana Pak Suhardi?
Oh enggak Pak, maksud beliau itu adalah kalau Ibu Komaria tidak memiliki Google Classroom Pak. Jadi tugas dari kegiatan ini apakah beliau harus buat GC? Kayak gitu sepertinya. Ibu Komaria, saya sangat menyarankan untuk buat Google Classroom ya, Ibu, karena kan udah dikasih akun belajar.id tuh. Nggak lama kok buat akun belajar Google Classroom. Kalau Ibu Komaria sudah punya akun Gmail konvensional juga sudah bisa buat bisa langsung bikin Google Classroom-nya. Soalnya kalau terpisah-pisah, Ibu agak sedikit merepotkan sih. Ibu nanti berada di sistem WA yang lain menggunakan Google Classroom, itu agak susah sih Ibu untuk nanti penilaiannya dari sisi kita. Buat GC saya kira nggak sulit kok Ibu. Kalau disuruh buat akun di Neo LMS iya susah. Oke, Ibu Komarianya sudah bilang Gitu ya oke, Pak Jan. Jadi saya berharap sih. Oh iya baik, terima kasih Ibu Komaria. Nanti kalau nggak ngerti di Google Classroom-nya nanti saya bisa bantu. Ya, baik. Atau ada Pak Rizal nih yang Google Certified Trainer-nya. Ya, baik. Terima kasih Pak Suwardi. Mungkin tidak ada lagi ya, Bapak Ibu. Gimana? 5 detik.